YNS Fellas, welcome back to YNS in a Minutes. Perkenalkan, saya Maria Francisca Octavia Nugraini. Kali ini kita akan membahas tentang dari kuliner ke investasi, gastronomi sebagai jembatan potensi bisnis dan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Ketika kita bicara soal makanan, terkadang hanya soal rasa aja. Tapi, gastronomi adalah seni, ilmu, dan budaya tentang makanan yang menghubungkan tradisi dengan identitas, bahkan sampai peluang bisnis. Di Indonesia, kekayaan kuliner bukan hanya soal warisan budaya. Ini adalah jembatan menuju investasi dan pariwisata berkelanjutan. Tahukah kamu, tahun 2023, kuliner menyumbang lebih dari 1.100 triliun rupiah dalam sektor ekonomi kreatif, dengan lebih dari 8 juta UMKM di seluruh Indonesia. Pertumbuhan bisnis kuliner lokal, dari kedai kecil hingga brand nasional, terus meningkat lewat inovasi rasa, kemasan yang modern, hingga pemasaran digital. Ini bukan soal konsumsi saja, tapi juga tentang investasi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian daerah. Tahukah kamu, tren wisata gastronomi global tumbuh lebih dari 30% dalam satu dekade terakhir. Wisatawan kini datang bukan hanya untuk destinasi wisata, tapi juga untuk pengalaman rasa. Ini adalah contoh gastronomi khas Indonesia. Kali ini kita mau coba nasi langgi, serabi Solo, dan es campur. Hi Miss, and good afternoon. And may I know about the Indonesian food? How is it? And do you want to comment about the Indonesian food? Okay. Enak sekali. I love Indonesian food and sekali. What do you order in this place? なんだっけayamなんとか sorry That's okay. I ordered that. This the same one, nasi langgi. Yeah, okay. And that's all delicious. Yeah. Okay, thank you very much. Terima kasih banyak. Yeah. Kota-kota seperti Jogja, Medan, Padang, dan Bali dikenal sebagai tujuan kuliner. Kuliner lokal memperpanjang masa tinggal wisatawan dan membuka peluang investasi di sektor hospitality, restoran, hingga ekonomi kreatif. Kemenparekraf menargetkan kuliner menyumbang 45% PDB ekonomi kreatif pada 2025. Sertifikasi tenaga kerja ditingkatkan, food waste ditekan, dan pemakaian bahan baku lokal didorong hingga 70%. Ini bukan hanya soal peluang pasar, tapi juga sinyal kuat bagi investor bahwa kuliner Indonesia memiliki ekosistem yang siap tumbuh secara berkelanjutan. Dari kuliner ke investasi, gastronomi adalah jembatan yang mempertemukan tradisi dengan peluang bisnis modern. Setiap piring kuliner Nusantara bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang identitas, pariwisata, dan masa depan ekonomi Indonesia. Mari kita jadikan kekayaan gastronomi ini sebagai peluang emas untuk membangun bisnis berkelanjutan, sekaligus memperkuat branding Wonderful Indonesia di mata dunia. Dengan pasar yang besar, tren wisata kuliner yang terus tumbuh, dan dukungan pemerintah, ini saat yang tepat untuk melihat sektor ini sebagai investasi.